kuasa darah-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas doa pagi kami hari ini. Tulis pagi kami. Bawa kami lebih lagi di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati wajah-Mu. Bawa kami Roh Kudus Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan
sembah dan puji, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bui tatamu, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Maria sonarina vera la mona, averilia la boria sera la buraca ya sera, avra la vina ina lova ina 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 ina, avena mai lova remasira, oh. Yesus Shira la bara la bara la ba, berele berina la bara la bara la baya na mara la bara la baya bo, berele berina la bara la bakara la baya na mara la bakora la baya na mara la bara, berele berina la bara la baya na mara la bora la bora la bora la bora la, berele berina la bara la baya na makera mara la baya na mara la bo. Haleluya, oh. Sira la bakara la banta mara la bakara bayana mara la bayan se. Haleluya, 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 oh. Ave maileni nyama foria senda rakura la vida, avara la bokura bayana mara la bataka ya sera, avari lobo yosina la papinaina, avine miya no horia le bari naina, alo, avara bostenta la bokuya la bara la bakaya sina, oh. Foria postolina ma para la vaca, ante barolo pocura ma paria sandera mona linia, anoro lo foria sentara boca penalina in la anime.
karya sanarea. Apa? Afrala mayana marala bosenda la bakina muria muna. Oh, riasia raya seraya sa. Libi di karatara la pakarabaya ralabos. Libi nina ina muria sana nina. Oh, rala fariba ya shirala bakara buda. Afara lobu shindivini na marala kalimina lopani. Avera boshandera la bakara bosia. Shikana marala bakai sentara moria makina moria. Naralaba kina maralaba kana mayana maralaba tikarada maralaba kada. Singini minini maralaba kana mayana maralaba yashirala namu. Avaramo namo. Avoro libenina evarala haryana masona. Bahagia nama Horia Sandar Eleveni Maralabos Aber Eleveni Naralabaka Yaso Ale Namoro Boshira Labakara Labakarata Karabaya Sera. Hallelujah. 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 Sirelena, avere la boia, avere mondo. Alevani mainaro lavoro la sindara da batera la boa. Aveni mailo. Avere la bakune maina bo, vari le maina mia inamu. Avere la pina mara la bambina ramona. Hallelujah, hallelujah. Ameni mana Maria sonda le voro makura bambina. Hallelujah, hallelujah. Sikiri livina moria seradia. Hallelujah. Baba. Hallelujah. Jesus. Sembah dan puji kuitatamu. Sembah dan puji kuitatamu. Sembah dan puji kuitatamu. Adalah sembah dan puji, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan ada.
hamba-hambanya. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami renungkan kebenaran firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur. Terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan sehingga kami terberkati. Segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Apakah kita semuanya diberkati oleh Tuhan? Senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap belajar terus melatih diri kita untuk mengalami pengenalan-pengenalan yang benar akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Di sini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Ada kuasa di balik perenungan-perenungan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena Alkitab, firman Tuhan menjamin hidup kita. Orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, Tuhan membuat perjalanannya berhasil dan beruntung. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Baik Bapak Ibu, kita kembali belajar tentang relationship. Kalau kemarin kita belajar tentang penghalang relasi itu dengan Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana merawat relasi yang sehat dengan Tuhan. Bagaimana
menjaga relasi yang sehat dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita buka ayatnya dulu di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 25 ayat yang ke-10, nanti lompat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan sekali lagi. Mazmur 25 ayat yang ke-10. 2, 3, ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, segala jalan Tuhan dan adalah kasih setia dan kebenaran kepada siapa? Kepada orang yang berpegang kepada perjanjian Tuhan dan kepada peringatan-peringatannya. Yang berikutnya lompat di ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Amin. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa, wow. Luar biasa Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Luar biasa janji Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan Tuhan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Ternyata pergaulan yang akrab dengan Tuhan membuahkan kebaikan-kebaikan. Kita akan melihat jalan Tuhan, kita akan menikmati kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Orang yang takut akan Tuhan, yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan yang merawat hubungannya, relationship-nya dengan Tuhan. Yaitu Tuhan pun kembali berbalik mau bergaul dengan kita. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukan hanya sekedar perjanjian lagi. Bahkan rahasia-rahasia yang tidak semua orang tahu. Tuhan akan beritahukan kepada anak-anaknya. Kepada orang yang menjaga relationship-nya dengan Tuhan, menjaga hubungannya dengan Tuhan, menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata demikian lagi, bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi Bapak Ibu. Berarti rahasia untuk merawat relationship kita dengan Tuhan yang pertama adalah mengaku dosa dan bertobat dulu. Kalau ada dosa kita perlu bertobat. Bertobat karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dengan mulut Allah setia dan adil, mengampuni segala dosa-dosa kita. Pengakuan itu sangat penting. Sama halnya dengan orang tua kandung kita misalnya. Kalau ada sesuatu hal barang tertentu yang kita simpan dan itu sangat mengganggu jiwa kita. Dan kita rasa itu adalah salah. Tetapi waktu kita mengadakan pengakuan, ampuni aku ma, ampuni aku pa. Saya melakukan ini. Memang mungkin syok. Kenapa anakku bisa melakukan hal yang demikian? Saya tidak pernah mengajari. Siapa yang mengajari kamu? Mungkin akan diinterogasi demikian. Mungkin kita melakukan hal yang tidak senonoh itu karena mepet. Tetapi ketika kita mengadakan pengakuan dan minta ampun kepada orang tua akan sebenarnya hatinya mulai luluh. Hatinya itu mulai lembut walaupun kita sepertinya dicecar. Tapi percayalah, apatah lagi Tuhan kita yang di surga. Ketika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuninya. Itu janji Tuhan. Amin. Kalau orang tua jasmani aja bisa mengampuni kita, apatah lagi Dia yang berkuasa.
melakukan segala sesuatunya. Itu pertobatan pertama sekali, berbalik 180 derajat. Pertobatan setiap hari ada lagi Bapak Ibu. Seperti Ayub berkata kepada Tuhan, manakala anak-anakku berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, dia mengadakan korban kepada Tuhan, membawa korbannya kepada Tuhan, membawa korban persembahan kepada Tuhan, dan mengaku kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau mendapati, siapa tahu sepanjang hari ini ada anak-anakku berbuat salah, berbuat dosa, aku mohon ampun di hadapan Tuhan. Berarti dengan kata lain, kita perlu bertobat setiap hari. Manakala kita melakukan dosa yang tidak kita sengaja dan tidak kita sengaja, Bapak Ibu. Yang kita sengaja dan tidak kita sengaja. Karena apa? Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena kita masih di bumi, masih manusia daging. Oleh sebab itu, saya juga mau tekankan, berbuat dosa bukan berarti dosa yang sama Bapak Ibu. Tidak ya, dosa yang sama tidak. Tetapi ada kalanya kita mungkin salah bicara, hilap bicara. Seperti berita yang viral hari-hari ini. Perlu mengadakan statementnya itu untuk meminta maaf. Ya, ketika kita meminta maaf memang ada pro dan kontra. Tetapi Tuhan bukan pro dan kontra. Dia maha pengampun. Kalau manusia terbatas. Makanya ada yang memaafkan. Iya, saya maafkan. Tapi kamu harus tanggung resikonya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, bagaimana kita supaya menjaga relationship kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi bertobat, mengaku dengan mulut Allah setia dan adil mengampuni. Yang kedua, bersungguh hati menghidupi firman Tuhan. Ulang-ulang saya dengung-dengungkan di program ini adalah bahwa kita perlu memperkatakan firman Tuhan setiap hari berulang-ulang. Bahkan biar firman itu nancap Bapak Ibu, istilah kita ya, nancap di hati. Dan ajarkanlah itu kepada anak cucumu berulang-ulang. Dan firman itu sendiri yang akan memfilter kehidupan kita. Sehingga kita hari demi hari semakin diperbaharui. Dan roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Karena apa? Hidupmu terisi oleh firman Tuhan. Manakala kita dalam kesesakan, maka firman Tuhan itu mengajari kita. Manakala kita di dalam terlilit akan hutang, maka firman Tuhan yang akan muncul kepada saudara. Karena saudara rajin mengisi hidup saudara ini dengan firman Tuhan. Itu firman Roh Kudus akan mengingatkan firman itu muncul. Ketika pas kesulitan datang dalam hal keuangan atau ekonomi, firman Tuhan berkata lembut di hati. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu? Pernah mengalami hal yang sama? Saya sering. Saat mengkonseling orang, saat mulai mendengarkan keluhan-keluhan mereka, tiba-tiba Roh Kudus nanti ingatkan, janganlah engkau lemah, karena Tuhan adalah penjunan. Jangan engkau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Allah yang bertindak, menanggung semua kekhawatiranmu. Demikian yang sering terjadi, demikian firman Tuhan yang kadang-kadang muncul di hati kita. Itu siapa yang melakukannya? Roh Kudus. Lah kalau tidak ada firman yang pernah kita baca, Roh Kudus mau mengingatkan yang mana Bapak Ibu? Yang menguatkan kita. Itu sebabnya mari kita senantiasa mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Saban hari, hari demi hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin bertumbuh, kita semakin dikuatkan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Bukan undur Bapak Ibu. Bukan undur, tapi kita maju. Mengarahkan lebih lagi dan lebih lagi pandangan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana merawat hubungan kita tetap sehat dengan Tuhan, relationship kita tetap oke dengan Tuhan, yaitu adalah praise and worship. Melakukan pujian penyembahan setiap hari dan menghidupinya. Mengapa Bapak Ibu kita harus
memuji, bernyanyi bagi Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Amin. Tetap hati kita bernyanyi terus. Selagi napas ini masih ada, selagi Tuhan masih mempercayakan umur ini kepada kita, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, pujilah namanya dengan ceracap dan kecapi, kata Alkitab. Berarti Tuhan berkenan kepada puji-pujian umatnya. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya Allah berkuasa di atas puji-pujian umatnya. Allah berkuasa di atas nyanyian pujian Ibu Niskineos. Allah berkuasa di dalam puji-pujian Bapak Roger Maginsa. Amin. Allah bertata di atas puji-pujian Ibu Gracia. Allah bertata di atas puji-pujian Mas Kuan. Mari terus naikkan puji-pujian itu, sebab Tuhan sangat disukakan dengan puji-pujian. Amin. Ibu Yulia Wijaya, bangkitkan rohmu terus kepada Tuhan. Naikkan puji-pujianmu kepada Tuhan. Diberkati para pemuji penyembah setiap hari connect dengan surga. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli akan setiap pergumulan saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini pengajaran firman Tuhan, hidup dalam relationship yang indah, yang baik kepada Tuhan. Kembangkanlah praise and worship. Kembangkanlah puji-pujian penyembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Diberkati setiap saya dan saudara. Diberkati pengharapan-pengharapan saudara. Dan kami berdoa sebagai hamba Tuhan, kiranya pengharapan saudara di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana menjaga relationship itu tetap sehat dengan Tuhan, yaitu doa yang hidup. Loh, doa yang hidup berarti ada doa yang mati? Ya, ada. Bagaimana itu doa yang mati? Doa yang mati itu, Bapak Ibu, doa yang diatur-atur, doa yang bertele-tele tetapi garing, tidak ada kuasanya. Contohnya, satu kali ada orang yang berdoa sampai seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, kiranya Engkau melihat aku dari ketinggian langit. Aku yang kecil seperti ini ada di bumi dan di kota yang kecil. Lebay, Bapak Ibu. Tidak usah seperti itu bertele-tele. Tuhan, Engkau di hatimu pun yang penting Engkau datang dengan kesungguhan hatimu. Datang, Engkau mau teriak, Engkau mau angkat tangan, engkau mau lipat tangan, engkau mau tutup mata, engkau mau matamu terbuka, tetapi hatimu tertuju kepada Tuhan. Bahkan engkau waktu berbisik-bisik, bahkan engkau menyendiri di kamarmu, atau di tengah jalan, lagi dalam becak, lagi di dalam Grab, atau di mana saja, engkau bisa berdoa, connect terus dengan Tuhan. Bahkan ada kalanya, sama seperti kemarin, saya lagi sambil sarapan pagi, ada kiriman cuplikan khotbah kecil yang dikirim sambil saya lihat WA yang masuk. Itu tiba-tiba saya tersentuh, sambil makan saya ini begini, air mata. Terima kasih. Ada kalanya kadang-kadang kami tidak mengerti, tapi itu Tuhan pakai untuk connect dengan kita, untuk kita terus akhirnya ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Ada kerinduan untuk meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh indah, terima kasih Engkau mengingatkan aku hari ini. Banyak hal yang bisa, wadah, prasarana yang bisa membuat hubungan kita, relasi kita sehat dengan Tuhan. Bapak Ibu, gunakan medsos dengan bijak, gunakan medsos dengan baik,
untuk menambahkan hubungan kita yang intim dengan Tuhan, untuk merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Pujilah namanya. Doa yang hidup itu adalah doa. Doa artinya kan dialog dengan Tuhan. Doa, dialog dengan Allah. DOA, dialog dengan Allah. Artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan memakai media doa itu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu kita gunakan untuk alat berkomunikasi dengan Bapa. Ini aku, semua hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Sambil bernyanyi, itu berdoa kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, setelah puas dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, baru naikkanlah doa-doa siapaanmu kepadanya. Naikkanlah doa-doa permohonanmu. Jangan setiap kali ketemu dengan Tuhan, terus permintaan, lapor. Tuhan, Engkau tahu yang ku mau. Tuhan, jagai anakku nomor 1, jagai anakku nomor 2. Tuhan, usahaku, pekerjaanku, bla 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 bla. Kan di doa Bapa kami saja sudah mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Arti Bapa kami di surga. Kita berkata, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu berkata, puji dulu dia. Sanjung dia. Kalau istilah bahasa dunia, rayu dulu Tuhan. Rayu dulu. Untuk kita mendapatkan sesuatu dari pasangan kita aja, kita perlu kata-kata yang baik. Kita perlu kata-kata yang manis. Supaya responnya manis. Amin. Untuk mendapatkan hal yang manis, kita harus kerjakan dengan manis. Amin. Kerjakan dengan manis. Supaya apa? Mendapatkan hasil yang manis. Supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak mungkin semata-mata misalnya nih Koluniarta Tanaya, Shalom ko yang ada di Mataram, tiba-tiba belum kenal saya dengan baik. Meti, bagi dong duit kamu. Meti, saya butuh ini, kirimkan ini dong, ini. Loh, saya akan bilang, ya ampun, kok gitu amat? Saya akan berpikir, siapa gerangan dia? Ya kan? Siapa gerangan? Apalagi dia tidak ungkapkan itu buat apa. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi kalau ada komunikasi, begitu ada komunikasi, ada mulai kedekatan. Wah, dengan gampangnya, dengan ini bisa lebih leluasa. Koluniarta bisa langsung ini, hambanya. PDP biasanya lengkap sekali. Kalau Koluniarta yang satu ini, Koko yang satu ini luar biasa. Setiap ngontek kita harus dengan lengkap semua, gelar-gelarnya pun lengkap. Shalom Ibu Gembala PDP Meti Sirait STH. Oh, lengkap. Ini tanggal sekian saya ulang tahun. Tolongin. Oke, siap kok. Ya kan? Kita sudah mengerti. Karena apa? Sudah terjadi relationship yang baik selama ini. Ada komunikasi yang baik. Jadi bisa. Sudah lebih leluasa untuk menyampaikan, mau bercanda, oke. Sama halnya dengan Bapa di surga. Itu maknanya Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa tidak langsung diajarkan, Bapakku yang di surga, berikan kami makanan hari ini. Langsung permintaan. Sudah baik kalau Tuhan tidak bilang, siapa lu? Ya kan? Enak aja. Datang-datang, baru aja kenal, baru tahu namaku. Sudah langsung permintaan. Makanya sanjung dia. Tenggelamkan diri. Dikuduskan namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah. Namamu dimuliakan. Ku nyanyi haleluya. Engkau kudus, kudus. Kuduslah namamu. Sanjung tinggikan dia dulu. Puji dia, puaskan namanya dulu. Baru
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Masuklah dalam doa syafaat, yaitu doa permohonan, doa pengajuan, doa permintaan. Itu makna doa Bapa kami, Bapak Ibu. Amin. Yang berikutnya, bagaimana menjaga relationship kita tetap sehat dengan Tuhan. Yang terakhir adalah praktek ke dalam, praktek keluar. Apa artinya Ibu Pendeta? Setelah kita melakukan 4 hal relationship itu. Yang pertama tadi, mengaku dosa. Bila mana kita ada melakukan dosa yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kita perlu bertobat setiap hari. Yang kedua, bagaimana menjaga relationship yang baik? Yang kedua adalah hidup di dalam praise and worship. Hidup di dalam pujian penyembahan yang hidup. Amin. Yang ketiga, bersungguh hati hidupi firman Tuhan. Amin. Bersungguh hati menghidupi firman Tuhan. Yang keempat, hiduplah dalam doa-doa yang berkuasa. Doa yang hidup, bukan doa yang lebay, bukan doa yang mati, yang bertele-tele, tapi doa yang hidup. Ketika keempat hal ini terjadi, maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan tinggal diam. Tidak akan berpuas diri dengan diri sendiri saja. Cukup dengan kita yang menikmati hubungan dengan Tuhan? Tidak mungkin. Pasti mulut ini tidak bisa diam. Karena apa? Roh Tuhan yang sudah hidup dalam diri saudara akan mendorong kita untuk praktek. Mempraktekkan apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Kita akan praktekkan ke dalam, yaitu ke Yerusalem kita. Ke keluarga dekat kita dulu, kemudian akan keluar. Jangan salah Bapak Ibu, ketika kita mau dengan rela hati mempraktekkan apa yang kita alami, menceritakan apa yang kita alami keluar, sebenar-benarnya kita pun sangat diberkati. Kita pun akan bertumbuh Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu akan bertumbuh, mulai bersaksi. Karena kita sudah belajar bagaimana di hari-hari yang lalu, minggu yang lalu, saya mengajarkan bahwa identitas saudara adalah saksi Tuhan. Garam dan terang dunia. Amin. Kita adalah saksi Tuhan, garam dan terang dunia. Jadi kita akan bersaksi, kita akan memberitakan Injil. Kita akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Praktekkan ke dalam, praktek keluar. Kita buka ayat yang terakhir. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 Bapak Ibu. Sudah ketemu? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik-baik. Sekali lagi Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran itu Bapak Ibu? Di dalam diri saya dan saudara. Amin. Kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Jadi izinkan Yesus tinggal dalam hidupmu. Kita di dalam Kristus. Maka bukan hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Buat renungan firman Tuhan pagi hari ini, jalinlah relationship yang indah, yang baik dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat pelajaran pagi hari ini, buat renungan firman Tuhan yang luar biasa. Kami harus bisa merawat relationship yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, diberkati setiap kami, keluarga Mesbah Pagi yang berdoa, yang terus Bapak tekun untuk kami terbantu mengikuti program doa-doa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Diberkati Ibu Yuliana Wijaya di Binjai. Diberkati Koluniarta di Mataram. Kunjungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Kunjungi anak-anakmu ini Bapak. Diberkati Bapak Roger Manginsa dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan menyertainya. Dalam nama Yesus, hari-hari hidupnya mengalami pertumbuhan rohani yang lebih indah lagi. Diberkati Ibu Niski Neos di Johor Bahru, Malaysia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kunjungi Bapak, kunjungi anakmu ini. Diberkati Bapak Acip Aktim Tuhan di Johor Bahru, Malaysia. Dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberkati Bapak Bangkong Ansam di Johor Bahru, Malaysia. Tuhan, pertolongan hidup mereka Bapak. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kerinduan anak-anakmu ini Tuhan, kami bawa kepadamu Bapak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Denny Sutanto Tuhan. Dalam Bapak pergumulan-pergumulan apapun, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menuntun langkah-langkah hidupnya. Hiburkan dia Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Marudut Sinurat di Tenggarong, Kalimantan Timur. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya, melindungi usaha bisnis pekerjaannya Tuhan, melindungi pertaniannya, dalam perkebunan kelapa sawitnya, dalam nama Yesus. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Ibu Helda Simanjuntak di Pulau Samosir. Tuhan kunjungi keluarga ini Bapak, kunjungi keluarga Eda kami Tuhan. Helda Simanjuntak Tuhan beserta dengan suami Bapak Panggabean. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Tuhan memberkati Ibu Sue Leslie Tuhan di Johor Bahru, Malaysia. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan turun atasnya Bapak. Anugerah kasih setia sayang Tuhan turun atas suami dan anak-anaknya. Diberkati bisnis mereka, diberkati pelayanannya, diberkati keluarga Bapak Boas di Cirebon Tuhan. Tuhan kunjungi anakmu ini Bapak yang senantiasa setia Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan. Diberkati bisnis, usaha, karir, pekerjaan mereka Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati Ika Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan yang terbaik. Dalam nama Yesus, pertemukan dalam tahun ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Roslin Indu, Oma daripada Melissa Tuhan di Johor Bahru, Malaysia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan berkati Roslin Indu, Tuhan Ibu Roslin Indu. Dalam nama segala kerinduannya buat keluarga, buat anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati Ibu Ailing Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kasih dan pertolongan Tuhan turun atas kehidupan Ibu Ailing Tuhan. Semakin berkobar-kobar imannya, semakin rohnya bangkit. Lahirkan imannya lebih lagi Bapak. Kokoh di dalam Kristus. Memberkati suami, anak-anaknya dan pekerjaannya, bisnisnya Tuhan. Oh, bisnis online-nya juga diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Ibu Niki Butar-Butar yang ada di Medan. Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus. Oh, memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Yang lebih lagi Bapak. Oh, melayani pekerjaan Tuhan. Diberkati suami dan anak-anaknya. Tuhan memberkati Ibu Belina Simanjuntak Tuhan. Dalam nama Yesus. Kasih dan anugerah Tuhan turun. Semua Bapak kerinduan, bahkan kecukupan dalam renovasi rumah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih buat rumah yang Engkau berikan buat keluarga ini Tuhan. Bersyukur Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anugerah-Mu menyertainya. Diberkati Opung Joshua di Samosir Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan. Semangatnya tidak pernah pudar. Semangatnya akan Tuhan Yesus. Mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Urapan doa siapa turun kepada orang tua kami ini Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar dia sehat melihat anak cucunya perkasa di muka bumi. Dan semuanya cinta akan Tuhan. Semua cinta akan kasih karunia Tuhan. Diberkati juga Ibu Dorliana Napitupulu Tuhan. Dimanapun anakmu ini berada. Pertolongan Tuhan turun atasnya. Diberkati